Baik, salam sejahtera untuk teman-teman mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Perkenalkan, nama saya Matias Brasi Cesario Luis. Saya dari Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penyuluhan atau edukasi mengenai antibiotik dan bahaya resistensi antibiotik. Ini semua saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir atau skripsi saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena teman-teman telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk mengikuti edukasi dari saya. Baik, langsung saja. Antibiotika. Antibiotika adalah obat yang digunakan untuk membunuh dan menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi. Nah, perlu teman-teman ketahui, antibiotik itu tidak berguna untuk virus dan jamur. Nah, teman-teman pasti pernah mengenal antibiotik berikut ini. Ada amoxicillin, azitromisin, kemudian ada FG Troches, Meiji, yang biasa teman-teman pakai kalau tenggorokannya sakit atau radang yang warnanya merah, ada tengahnya bolong. Ya, lanjut. Ini ada penyakit yang membutuhkan pengobatan antibiotik. Ada TBC, kemudian infeksi saluran kemih, radang tenggorokan, dan amandel yang disebabkan oleh bakteri, kemudian luka infeksi. Kemudian kita lanjut ke resistensi antibiotik. Nah, resistensi antibiotik adalah tidak terhambatnya pertumbuhan bakteri dengan antibiotik yang telah diberikan. Penyebab resistensi antibiotik adalah penggunaan antibiotik yang tidak tepat sasaran, tidak tuntas, dan penggunaan yang berlebihan. Nah, ini ada skemanya. Jadi, pertama itu dalam tubuh kan banyak kuman. Kuman itu banyak yang bikin infeksi, jadi itu ada bakteri-bakteri. Nah, ada satu atau dua atau tiga bakteri itu yang resisten sama obat. Kemudian kita makan antibiotik. Nah, setelah itu beberapa bakteri kebanyakan itu mati, tapi ada satu dua yang masih hidup. Kemudian bakteri resisten ini, kemudian dia tumbuh, kemudian berkembang dan mengambil alih. Serta bakteri resisten ini bisa memberikan gen resisten obatnya pada bakteri lain. Jadi bakteri lain itu jadi ikut resisten juga. Next ya. Nah, di mana tempat bisa mendapatkan antibiotik? Yang pastinya antibiotik itu bisa kita tebus dengan resep dari dokter. Itu di rumah sakit, klinik, apotek. Dan antibiotik tidak akan kita temui di warung kelontong, toko jamu tradisional, ataupun minimarket. Penggunaan antibiotik yang baik dan benar. Jadi, penggunaan antibiotik yang bijak oleh masyarakat ini menurut Gema Cermat oleh Kementerian Kesehatan ya. Jadi, kita nggak boleh beli antibiotik sendiri tanpa resep dokter. Kita tidak bisa menggunakan antibiotik selain infeksi bakteri. Kita tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah, kemudian tidak memberi antibiotik sisa kepada orang lain, dan tanyakan pada apoteker informasi obat antibiotik. Nah, ini perlu kita perhatikan bahwa infeksi virus yang tidak memerlukan antibiotik itu ada. Kalau kita batuk, pilek, influenza, cacar air, gondong, campak, DB, diare cair tanpa darah, hepatitis, itu nggak perlu antibiotik. Kemudian yang harus diperhatikan saat menggunakan antibiotik itu adalah antibiotik hanya untuk infeksi bakteri. Apabila sakit, infeksi akibat virus, jangan meminta dokter untuk meresepkan antibiotik. Kemudian antibiotik itu cuma bisa dengan resep dokter dan digunakan sesuai petunjuk dokter dan apoteker. Setelah itu kita bisa tanya kepada dokter apakah diagnosa penyakit itu apa ada infeksi bakterinya atau tidak. Kemudian jangan membeli antibiotik tanpa resep dokter atau menggunakan resep lama, dan jangan memberi antibiotik sisa atau diresepkan untuk diri sendiri kepada orang lain. Nah, ini penggunaan antibiotik yang baik dan benar. Yang pertama itu
kita atau kita semua tuh konsumsi antibiotik tuh harus hingga tuntas. Dalam artian sampai obatnya benar-benar habis. Kemudian jangan berhenti konsumsi antibiotik sebelum waktu yang telah ditetapkan oleh dokter. Kemudian tidak semua sakit membutuhkan antibiotik. Pertimbangkan jenis infeksi, ya seperti tadi ya. Jadi minum antibiotik itu untuk penyakit yang bukan bakteri itu nggak boleh. Nah, kemudian antibiotik membunuh bakteri, tetapi mereka tidak melakukan apapun terhadap virus, jadi nggak bakal mempan ya ke virus. Kemudian jangan membeli antibiotik di apotek secara bebas tanpa resep dokter, karena penggunaan antibiotik secara bebas dapat meningkatkan resistensi bakteri dalam tubuh Anda. Nah, kalau kayak gini, coba teman-teman apakah tahu? Ini ada contoh etiket obat ya. Ini tulisannya amoxicillin 500 mg tablet 3 kali 1. Ada yang tahu artinya? Kalau belum tahu, jadi 3 kali 1 itu artinya diminum 3 kali sehari, setiap minum 1 tablet gitu. Jadi angka 3 itu menunjukkan berapa kali intensitas minum, dan angka 1 itu menunjukkan berapa jumlah yang diminum dalam setiap 1 kali minum. Misal 3 kali 1 artinya 3 kali sehari, setiap kali minum 1. 3 kali 2 juga 3 kali sehari, setiap kali minum 2. Begitu teman-teman. Kemudian penyimpanan antibiotik yang benar. Pada umumnya antibiotik disimpan pada suhu ruangan 25 derajat, kecuali sediaan sirup kering yang telah dilarutkan dengan air dan sediaan antibiotik yang mengandung asam clavulanet harus disimpan dalam kulkas. Batas lama penyimpanan sirup kering yang berisi antibiotika yang sudah dibuka dan dilarutkan tidak boleh lebih dari 7 hari. Contoh antibiotik sirup kering adalah cefixime, amoxicillin, nah kayak gini ya. Jadi nggak boleh lebih dari 7 hari. Kemudian ini pemusnahan atau pembuangan antibiotik. Yang pertama itu kita bisa mengembalikannya ke apotek terdekat. Untuk obat antibiotik yang sudah kedaluarsa, bisa dibawa ke apotek terdekat untuk dihancurkan atau dibuang dengan aman sesuai dengan prosedur lembaga kesehatan setempat. Kalau kita mau buang sendiri itu bisa tempatkan obat yang hendak dibuang dalam kantong plastik tertutup untuk mencegah anak kecil, binatang, atau orang lain mengorek dari sampah. Kemudian kita buang obatnya dalam tempat sampah. Jika membuang obat yang diresepkan dokter, coret semua informasi yang ada di label botol atau plastik obat. Hapus informasi dari label resep obat untuk membantu menjaga privasi dan melindungi informasi tentang kesehatan pribadi Anda. Nah, untuk sirup antibiotik, anti jamur, dan antivirus sebaiknya dibiarkan tetap berada dalam kemasan aslinya dengan dicampur bersama air, tanah, atau bahan lain yang tidak diinginkan. Kemudian ditutup rapat untuk mencegah terjadinya resistensi penyakit yang ada di dalam. Ini daftar pustakanya. Sekian dan terima kasih karena teman-teman telah mengikuti edukasi ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan langsung tanyakan pada chat. Terima kasih.